Hingga akhir November ini, Komisi 3 DPR belum juga menetapkan jadwal fit and proper test calon pimpinan KPK. Benarkah DPR sengaja mengulur waktu untuk menyandra KPK? Proses fit and proper test calon pimpinan KPK hingga akhir pekan ini masih menggantung di DPR. Belum pastinya jadwal fit and proper test terjadi karena Komisi 3 masih mempersoalkan kinerja tim pansel KPK. Ada sejumlah catatan Komisi 3 DPR, antara lain proses seleksi capim KPK belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ada capim yang dinilai tidak layak, serta DPR menyoal lamanya proses pendaftaran yang melebihi 14 hari. Tidak hanya itu, Komisi 3 juga menilai dokumen yang diserahkan pansel terkait proses seleksi dan profil capim KPK jauh dari standar. Padahal, fit and proper test sangat mendesak, sebab masa jabatan pimpinan KPK sementara akan berakhir 16 Desember 2015. Sehingga jika formasi pimpinan KPK tidak segera ditetapkan, maka akan terjadi kekosongan pimpinan di lembaga anti rasuah itu. Pada awal pekan ini, 9 serikandi pansel menyerahkan dokumen terkait latar belakang dan hasil rekaman wawancara 8 calon pimpinan KPK ke Komisi 3 DPR. Hingga saat ini, sedikitnya sudah 4 kali tim pansel dan Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat. Namun, jadwal uji kelayakan dan kepatutan yang ditunggu tak kunjung jelas. Ketua Komisi 3, Aziz Syamsuddin mengakui pihaknya belum dapat memutuskan kapan 8 capim yang lolos seleksi akan di fit and proper test. Sebab menurut politikus Golkar ini, Komisi 3 harus melakukan tahapan tersebut sesuai mekanisme hukum, yakni harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebelumnya, tim pansel telah menetapkan 8 nama calon pimpinan KPK yang telah lolos seleksi dan berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Selain 8 nama capim KPK itu, ada pula 2 nama capim KPK yang lebih dulu lolos seleksi, yakni Busro Mukodas dan Robi Aryabrata. Nantinya, ke-10 calon pimpinan KPK ini akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI untuk menggantikan pimpinan KPK saat ini yang segera berakhir masa tugasnya. Di tengah sorotan publik, Komisi 3 DPR pada Rabu malam lalu kembali menunda rapat pleno. Padahal seyogyanya dalam pleno tersebut bakal memutuskan kapan uji kelayakan dan kepatutan 8 calon pimpinan KPK dilaksanakan. Ketua Komisi 3 DPR, Aziz Syamsuddin menjelaskan, Komisi 3 menunda karena masih ada perbedaan pandangan antara fraksi di komisi mereka. Termasuk tidak adanya keterwakilan unsur jaksa dalam nama-nama 8 capim yang telah diajukan tim pansel. Pleno Komisi 3 masih terdapat silang pandangan terhadap keterwakilan daripada unsur kejaksaan yang perlu dikaji oleh fraksi-fraksi dan anggota Komisi 3 untuk mengkaji lebih dalam. Secara komprehensif tentu melakukan pendalaman materi. Fit and proper test yang tak kunjung digelar mengundang kritik dari publik. Pengamat politik Ray Rangkuti bahkan mensinyalir langkah Komisi 3 DPR menunda uji kepatutan dan kelayakan sebagai salah satu bentuk pelemahan KPK. Padahal menurut Rangkuti, syarat-syarat untuk segera dilakukannya fit and proper test sudah diserahkan oleh pansel. Sepertinya semua syarat yang dibutuhkan untuk dilaksanakan fit and proper test ini sudah dapat, ya, sudah cukup, dan oleh karena itu menjadi aneh kalau sampai Komisi 3 masih tetap menunda-nunda dilaksanakannya fit and proper test. Sebab tentu saja kawan-kawan sekalian, ya, kita semua membutuhkan KPK yang definitif, ya. Dengan KPK yang definitif, tentu kinerja KPK juga akan powerful. Pandangan berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS itu menilai Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menghindari kekosongan pimpinan KPK. Menurut Fahri, menurut Undang-Undang KPK Pasal 43, pimpinan KPK haruslah terdiri dari masyarakat dan pemerintah yang diantaranya terdiri dari penyidik dan penuntut. Untuk itu, apabila tidak ada unsur kejaksaan, maka DPR berhak untuk menolak dan mengembalikannya ke Presiden. Ya begitu ini dikembalikan, ya Presiden mengambil keputusan, ya kan, karena tidak boleh ada kekosongan, Presiden
membuat perpu untuk memilih orang. Kan fit and proper test hasilnya kan baru datang. Kalau sebagai opini ini sudah lama diungkapkan. Orang sudah mewanti-wanti Sri Kandi ini gitu loh. Cuman Sri Kandi ini kan ya saya dengar sekarang dari pinggir begitu ya. Mereka juga rupanya tidak kompak gitu loh. Dan ada yang sudah Sri Kandi ini ada yang ngotot harus ada jaksa. Cuman Sri Kandi yang lain ini saya dengar Sri Kandi ini banyak yang anti lembaga negara juga rupanya. Gitu. Nah, akhirnya itu yang terjadi sekarang gitu loh. Sekarang kalau udah kejadian kita mau apa coba? Jangan salahkan DPR dong sob. Anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, juga mengkritik hasil kerja tim Pansel. Menurutnya, tim Pansel bekerja melampaui undang-undang karena membuat 2 pembidangan baru yang tidak diatur dalam undang-undang, yakni bidang manajemen dan bidang supervisi monitoring. Terus ada yang juga melampaui kewenangan undang-undang Pansel ini, udah melanggar terus melampaui. Yang melampaui ini itu adalah pembidangan. Di undang-undang itu ada 2 pembidangan yang dibuatkan oleh tim Pansel yang di undang-undang tidak diatur. Jadi ini kewenangannya kan luar biasa, melampaui gitu. Nah sementara mereka dibikinlah bidang manajemen, bidang supervisi monitoring. Di undang-undang tidak ada nomenklatur itu dan lagi-lagi tidak boleh undang-undang ini ditafsirkan beda, ditafsirkan lain. Politikus P3 Arsul Sani justru berpendapat unsur polisi dan jaksa di KPK bukan satu hal yang bersifat wajib. Menurut Arsul, P3 juga tidak setuju jika 8 calon pimpinan KPK harus diserahkan kembali ke Presiden. Karena itu berarti harus memulai proses seleksi dari awal lagi. Kami P3 berpendapat bahwa adanya polisi dan jaksa itu kebaikan saja, sunnah kalau dalam bahasa agama, tapi bukan wajib, bukan harus itu. Kalau dikembalikan ke presiden lagi semuanya, misalnya itu yang nanti jadi keputusan, berarti kan harus diajukan calon baru, ada proses rekrutmen melalui pansel yang baru. Pelaksana tugas PLT pimpinan KPK yang juga salah satu calon pimpinan KPK, Johan Budi, tidak mempersoalkan molornya jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi 3 DPR. Terkait polemik tidak adanya unsur jaksa, Johan menegaskan dalam undang-undang yang mengatur calon pimpinan KPK tidak ada pasal yang mengharuskan seorang calon pimpinan haruslah berlatar belakang studi ilmu hukum. Ini bukan pembelaan karena saya bukan sarjana hukum ya. Kalau soal itu kan urusannya Komisi 3, mau milih silakan, kakak milih juga silakan, urusan dia gitu. Tapi saya bicara pada tatanan kalau kita mau bicara soal aturan. Di undang-undang sendiri tidak ada statement yang menyebut bahwa pimpinan KPK itu harus sarjana hukum. Tidak ada. Yang ada adalah sarjana hukum atau sarjana yang lain. Pansel Capim KPK meyakini mereka sudah melaksanakan tugas dengan maksimal terkait rekrutmen calon pimpinan KPK. Dan semua ditempuh sesuai dengan aturan. Karenanya, menurut juru bicara tim Pansel KPK, Betty Ali Syahbana, jika DPR ingin mengembalikan berkas yang telah mereka sampaikan, maka penyerahan itu harus langsung diberikan kepada Presiden, bukan kepada Pansel. Kami merasa begitu, jadi kami melakukan sesuatu keseluruhan proses dengan berhati-hati. Kami juga merefer kepada undang-undang. Di undang-undang itu, di undang-undang KPK misalnya tidak ada yang menyebut bahwa pimpinan KPK itu harus ada unsur jaksanya. Kemudian juga payungnya adalah undang-undang tipikor. Di situ hanya menyebutkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan DPR terkait masih tertundanya proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Pramono masih yakin pimpinan KPK akan terpilih sebelum Desember mendatang. Menurut Pramono, pemerintah terus memantau perkembangan terkait belum dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK oleh DPR. Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses di DPR. Namun jika dari 5 kuota pimpinan KPK hanya 4 yang terpilih, maka pemerintah tidak akan tinggal diam. Sejauh ini dari komunikasi dengan pihak DPR sudah dibicarakan sejumlah hal yang bisa menjadi titik temu kedua pihak.
Saya berkeyakinan DPR akan memilih pada waktunya. Kebetulan tadi malam dan juga tadi pagi kami berkomunikasi dengan teman-teman di parlemen. Mereka memang masih ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi yang ada. Kalau memang tidak ada titik temu, ya kita carikan titik temu berapa yang mau dipilih, berapa yang diputuskan. Dan saya meyakini bahwa ini akan ada keputusan sebelum Desember ini. Sebagian kalangan menilai DPR saat ini sengaja ingin mengulur waktu dan menyesuaikan pimpinan KPK terpilih sesuai selera DPR. Apalagi DPR sedang mempersiapkan revisi Undang-Undang KPK. Padahal banyak kalangan juga telah menyatakan menentang rencana revisi undang-undang itu, sebab diyakini hal itu akan melemahkan kelembagaan KPK sebagai motor pemberantas korupsi. Lalu sampai kapan DPR akan mengulur waktu uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK? Sebab masyarakat berharap DPR bisa segera menyelesaikan tugasnya memilih pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.